Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Nur Ramadan, NPM 2008-10-168. Saya dari kelas Kecerdasan Buatan A081. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal atau tugas UTS saya. Oke, langsung saya mulai. Di sini jurnal pertama yaitu yang saya review judulnya penerapan metode base first search pada permainan tic-tac-toe. Di sini permasalahan yang diselesaikan adalah permasalahan yang ingin diselesaikan pada jurnal di atas adalah mencoba dan menguji apakah efektif menggunakan metode algoritma base first search dalam menyelesaikan permainan tic-tac-toe. Lalu deskripsi data yang dijadikan sampel penelitian. Pada jurnal ke-1 yang saya review tidak terdapat penjabaran tentang hasil data yang dijadikan sampel penelitian. Namun penulis jurnal tersebut memberikan cara yang mereka gunakan untuk mencari data tersebut. Mereka menggunakan 4 kriteria dalam strategi searching, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada completeness, yaitu apakah strategi tersebut menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada. Lalu yang kedua ada time complexity, yaitu berapa lama waktu yang diperlukan. Yang ketiga ada space complexity, yaitu berapa banyak memori yang diperlukan. Yang keempat ada optimally, yaitu apakah strategi tersebut menemukan solusi yang paling baik jika terdapat beberapa solusi berbeda pada permasalahan yang ada. Oke, berikutnya ini desain algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ada pada jurnal 1. Mereka menguji berbagai metode algoritma dalam menyelesaikan permainan tic-tac-toe. Mereka mencoba menggunakan algoritma BFS, DFS, dan BFS. Lalu kesimpulan yang didapatkan adalah algoritma base first search atau BFS adalah yang paling cocok untuk menyelesaikan permainan tic-tac-toe. Lalu rangkaian skenarionya ada secara garis besar. Skenario percobaan yang mereka lakukan dibedakan menjadi dua, yaitu permainan pencarian buta dan pencarian terbimbing. Lalu hasil dan analisa setiap percobaannya adalah algoritma base first search atau BFS merupakan algoritma terbaik yang dapat diimplementasikan dalam penentuan permainan pencarian rute terpendek, penentuan langkah, dan juga dalam kasus CSP, algoritma base first search pada permainan tic-tac-toe juga cukup bagus dengan nilai heuristiknya yang relatif kecil, sehingga skor yang diperoleh dapat lebih tinggi. Selanjutnya saya akan di sini ada jurnal kedua saya, yaitu berjudul analisis penggunaan algoritma base first search dalam konsep artificial intelligence. Di sini permasalahan yang diselesaikan permasalahan yang ingin diselesaikan pada jurnal di atas adalah menganalisis sebuah software yang menggunakan algoritma base first search dan konsep dari Alphabet AI dalam mencari solusi permasalahan teko air dengan 2 buah kendi. Sebagai contoh, terdapat 2 buah teko yang masing-masing berkapasitas 4 liter, teko A, dan 3 liter pada teko B. Tidak ada tanda yang menunjukkan batas ukuran pada kedua teko tersebut. Ada sebuah pompa air yang akan digunakan untuk mengisikan air pada kedua teko tersebut. Masalahnya, bagaimanakah kita dapat mengisikan tepat 2 liter air pada salah satu teko yang ada? Distribusi data yang saya jadikan sampel data yang dijadikan sampel penelitian diambil dengan menerapkan aturan-aturan yang tidak bisa saya lampirkan pada PPT karena terlalu banyak sehingga dapat dilihat pada laporan. Berikutnya pencarian data dapat diilustrasikan dengan menggunakan pohon. Tiap node menunjukkan satu keadaan. Jalur dari parent ke child menunjukkan satu operasi. Tiap-tiap node pada pohon pelacakan ini memiliki node-node child yang menunjukkan keadaan yang dapat dicari oleh parent. Lalu desain algoritma yang digunakan ada menggunakan algoritma BFS dengan mengikut sertakan penerapan konsep AI dalamnya. Lalu rangkaian skenario percobaannya dilakukan ada mereka melakukan percobaan dengan cara pengujian software dan rincian pengujiannya ada di dalam laporan. Lalu hasil dan analisa setiap percobaan adalah perangkat lunak yang diuji di jurnal di atas memiliki kemampuan untuk mencari solusi permasalahan teko air dengan 2 buah kendi dan menampilkan semua langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendapatkan solusi atau volume air yang diinginkan. Oke, selanjutnya sini ada review jurnal ketiga. Di sini judulnya adalah perbandingan metode pencarian deep first search, breadth first search, dan base first search pada permainan 8 puzzle. Permasalahan diselesaikan. Di sini ada permasalahan penulis ingin membandingkan penerapan metode dari algoritma depth first search, breadth first search, dan base first search dalam menyelesaikan permainan 8 puzzle. Jadi distribusi data yang dijadikan sampel
pada jurnal di atas adalah data yang didapatkan dari algoritma proses pelacakan yang nantinya setiap data diperoleh dari hasil pengujian akan disesatkan dengan proses pelacakan yang dilakukan program berdasarkan metode yang dipilih dan akhirnya akan dijadikan sampel untuk penelitian lebih lanjut. Untuk proses algoritma pelacakannya bisa dilihat di PT. Ada 4 langkah yaitu. Oke, saya lanjut. Desain algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sini ada 3 algoritma yaitu T versus, breadth versus, dan best first search. Yang nantinya akan dibandingkan dan apa yang dipilih yang paling cocok untuk menyelesaikan permasalahan dalam 8 puzzle. Lalu skenario percobaannya, pengujian terhadap program 8 puzzle ini dilakukan dengan mengambil 3 buah contoh kasus. Masing-masing kasus berlaku untuk ketiga metode pelacakan. Setelah dilakukan pengujian akan dilakukan analisa terhadap masing-masing kasus dengan menerapkan ketiga metode searching dan yang dilakukan. Lalu untuk contoh kasusnya bisa dilihat pada laporan yang saya buat. Lalu hasil dan analisa setiap percobaannya ada 3. Yang pertama, pelacakan dengan menggunakan metode best first search adalah pelacakan yang selalu dapat menghasilkan solusi. Lalu pelacakan breadth first search memerlukan memori yang lebih besar dibandingkan dengan metode yang lainnya. Lalu pelacakan dengan menggunakan metode depth first search adalah proses pelacakan yang jarang menemukan solusi karena pelacakan ini hanya mengevaluasi simpul-simpul yang satu percabangan saja. Lalu sini ada jurnal keempat yang saya review berjudul Terapan Sistem Kecerdasan Buatan pada Sistem Informasi Akademik Berbasis SMS Gateway menggunakan metode breadth first search. Sini permasalahan yang diselesaikan yaitu pada jurnal di atas adalah mengimplementasikan sistem kecerdasan buatan yang digabungkan implementasi pencarian yaitu PFS dibantu dengan aplikasi pembukaan Microsoft Visual C#.net untuk mengatasi permasalahan aplikasi SMS Gateway untuk layanan informasi akademik. Lalu deskripsi data yang dijadikan sampel penelitian. Sini data yang dijadikan sampel penelitian pada jurnal di atas adalah data berupa nilai parameter dan parameter berupa nilai inilah yang nantinya akan dibaca oleh program. Rincian nilai parameternya bisa dilihat pada laporan yang saya buat. Oke, berikutnya sini ada desain algoritma yang digunakan yaitu ada breadth first search. Nah, lalu rangkaian skenario nya dalam laporan yang saya buat terdapat beberapa contoh pengujian dilakukan. Akan ada beberapa contoh pengujian pesan yang dikirim dan nantinya akan menunjukkan sistem kecerdasan buatan yang ditanamkan pada aplikasi. Lalu hasil dan analisa percobaannya. Hasil dan analisa percobaan pertama adalah program yang memahami permintaan SMS dengan baik. Nilai parameternya ditemukan berada pada pengujian nilai pertama. Lalu hasil dan analisa percabangan kedua adalah program yang dapat memahami permintaan SMS meskipun pesan terdiri dari beberapa parameter dari kelompok yang berbeda. Oke, sini lanjut ke jurnal kelima. Ada jurnal yang berjudul Sistem Pakar untuk mengidentifikasi kerusakan pada mobil Toyota dengan best first search berbasis WAP. Jadi permasalahan yang diselesaikan adalah membuat sistem pakar yang dapat mengidentifikasi kerusakan pada mobil Toyota Kijang dan juga dapat memberikan solusi dari kerusakan tersebut. Deskripsi yang disediakan sampel penelitian. Sini ada data mengenai jenis kerusakan mobil Toyota Kijang, gejala-gejala dan ciri-ciri kerusakan mobil Toyota dan jenis diagnosis pada Toyota Kijang dan penyebab kerusakan mobil yang didapatkan pada tabel-tabel yang ada di laporan. Lalu desain algoritma yang digunakan. Sini ada algoritma menggunakan algoritma best first search berbasis WAP atau Wireless Application Protocol. Jadi sini ada rangkaian skenario percobaan yang dilakukan. Sini skenario percobaan dilakukan pada jurnal di atas membentuk algoritma yang dapat digambarkan bagaimana program ini bekerja. Dalam menggambarkan dibutuhkan langkah-langkah logika untuk menyelesaikan masalah serta fungsi untuk penulisan program. Algoritma yang dipakai dalam mencari kerusakan mobil Toyota adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah itu nomor 1 sampai 9. Lalu hasil dari analisanya, setelah dilakukan percobaan maka dapat ditarik hasil atau kesimpulan bahwa metode khusus merupakan teknik inferensi yang mudah dalam perancangan sistem pakar dan mendapatkan suatu kesimpulan tetapi memiliki kelemahan dalam pencarian kesimpulan tersebut. Untuk kesimpulannya dapat saya buat setelah mereview 5 jurnal di atas adalah kita dapat membuat beragam teknologi aplikasi atau bahkan inovasi dengan menerapkan prinsip dari search yang digabungkan dengan prinsip kecerdasan buatan lainnya. Seperti kelima jurnal di atas. Kelima jurnal di atas menggunakan prinsip dari search
sebagai tombak utamanya dan mampu menciptakan berbagai teknologi di bermacam-macam bidang yang bervariasi. Search juga bukan hanya berbicara tentang mencari sesuatu, tapi juga memahami algoritma dalam proses pencarian tersebut, yang nantinya algoritma tersebut bisa untuk digunakan di berbagai bidang teknologi. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.